Sebelum melakukan prosedur pemeriksaan fisik ibu hamil, persiapan alat yang wajib dipersiapkan antara lain stetoskop, tensimeter, termometer, jam tangan, pengukur lila, pita pengukur, fetoskop atau alat peraga yang kami pakai yang fungsinya menyerupai fetoskop, refleks hammer, bak instrumen, sarung tangan DTT, buku catatan, kom berisi cairan DTT, bengkok, pin light, tisu, larutan klorin, tempat sampah tajam, tempat sampah medis dan non-medis, alat timbangan, alat pengukur tinggi badan ibu, dan lampu sorot. Om Swastiastu, nama saya Kade Rismayanti. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Usada Bali dengan NIM A1222058. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan tentang pemeriksaan antenatal care atau pemeriksaan kehamilan. Oke, silakan masuk Ibu. Swastiastu. Silakan duduk Ibu. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya mau memeriksakan kehamilan itu, Bu. Saya bisa pinjam buku kayaknya sebentar. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Bidan Hade yang hari ini bertugas di klinik ini, Ibu. Mungkin ada keluhan selama ini? Pinggangnya sih Bu sering sakit gitu. Nyeri pada pinggang. Maaf sebelumnya dengan Ibu Sira, Ibu Putung ya. Ibu 28 tahun. Ini hamil keberapa Ibu? Hamil pertama itu. Ini hamil pertama dengan keluhan nyeri pada pinggang. Nah, keluhannya sering dirasakan atau baru? Sejak kapan dirasakan? Baru ini sih Bu dari sekitar semingguan yang lalu. Baiklah Ibu. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang prosedur tindakan yang akan saya sampaikan kepada Ibu, yang akan saya lakukan kepada Ibu. Jadi prosedur tindakannya itu saya akan memeriksakan kehamilan Ibu, memeriksakan tekanan darah, suhu, tanda-tanda vital, kemudian saya akan memeriksakan dari kepala sampai kaki, dan ada satu pemeriksaan yaitu pemeriksaan genitalia. Jadi sebelum pemeriksaan genitalia itu saya mohon izin dulu terlebih dahulu pada Ibu, apakah Ibu berkenan untuk diperiksakan genitalianya Ibu? Ibu berkenan ya? Nah, saya mohon izin. Kemudian sebelum kita melakukan prosedur tindakan, pelaksanaan apa yang akan kita lakukan, saya persilakan Ibu untuk kencing dulu di belakang, dan sekalian buka deh celana dalamnya langsung. Ibu karena sebentar kita akan melakukan pemeriksaan genitalia. Jadi kamar mandi ada di belakang, silakan Ibu kencing dan cebok dulu. Sembari kita menunggu Ibu hamil ke kamar kecil untuk mengosongkan kandung kencing, kita melakukan prosedur cuci tangan dengan 6 langkah terlebih dahulu. Lakukan cuci tangan 6 langkah. Setelah kita melakukan cuci tangan, sekarang kita melakukan pemeriksaan mengukur berat badan Ibu dan tinggi badan Ibu. Saya bantu untuk melakukan pemeriksaan berat badan. Hati-hati Ibu. Berat badan Ibu 70 kilo. Sekarang melakukan pemeriksaan tinggi badan ya Ibu. Ini sih tangannya ke samping.
Permisi ya Bu. Tinggi badan Ibu 160 cm ya. Oke. Nah, sekarang turun pelan-pelan, saya bantu Ibu. Ibu, saya bantu duduk dulu sebentar di tempat tidur. Duduk dulu. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan mengukur lingkar lengan Ibu. Sebelumnya saya akan menutup sampiran Ibu ya. Permisi Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pengukuran lila lingkar lengan untuk menentukan status gizi Ibu. Mohon maaf sebelumnya Ibu memakai tangan kanan atau kiri untuk beraktivitas? Tangan kanan Bu. Tangan kanan. Jadi saya akan mengukur di tangan Ibu sebelah kiri ya Ibu. Permisi ya. Bisa saya bantu untuk melihat ya? Ya. Minta tolong dipegang. Tangannya ditekuk. Untuk mengukur lila kita cari ujung atas, ujung bawah, kemudian kita mencari pertengahan dari lengan. Panjangnya 30 cm, pertengahannya 15. Sini kira-kira. Karena tidak ada pengukur, kita mengukur lila, kita bisa pakai metelin sebagai alat bantu untuk mengukur lila. Sini Bu, lingkar lengan Ibu 28 cm. Jadi normal ya Bu ya lingkar lengannya. Jadi di atas 23,5 itu lingkar lengan atau status gizi Ibu hamil normal. Baik, untuk mengukur lila sudah selesai. Sekarang Ibu saya minta tolong tiduran. Sebahan ya. Kaki dulu dinaikkan. Ya, yang bantu miring dulu ya, perlahan perlahan. Sekarang saya akan mengukur tanda-tanda vital Ibu terlebih dahulu. Ya Ibu. Permisi, bisa dilak ketiaknya atau saya bantu? Saya bantu. Nih, silakan Ibu. Nih. Permisi ya Bu, saya mengukur suhu tubuh Ibu terlebih dahulu. Kemudian saya akan mengukur tensi Ibu ya. Bisa sedikit. Tensi Ibu. Tangannya diangkat sedikit. Dulu. Di sini kalian saya ukur nafas sama nadinya Ibu ya. Ini saya ambil suhu tubuhnya ya. Termometer. Setelah memakai termometer, kita taruh termometer pada larutan klorin. Kemudian ditaruh ke larutan DTP. Permisi Bu, dari hasil pemeriksaan tadi, tensinya Ibu normal ya, 120/70, suhunya 36,5. Kemudian nadinya Ibu 80 kali per menit dan respirasi atau nafasnya Ibu juga teratur normal 20 kali per menit. Kita
akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada ibu. Kemudian kita akan melanjutkan pemeriksaan dari kepala sampai ke kaki. Ibu, permisi. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada kepala ibu ya. Mohon maaf, saya akan meraba. Saya lihat rambutnya ibu, permisi. Tidak ada ketombe, tidak ada benjolan. Bisa dibuka maskernya ya. Kondisi rambut juga bersih ya. Permisi ya Bu, setelah saya melakukan pemeriksaan pada kepala, saya melakukan pemeriksaan pada wajah ibu. Wajah ibu tidak pucat, tidak ada obeng atau bengkak. Coba lihat di atas ya. Permisi ya. Skleranya warna putih, konjungtiva tidak pucat atau merah muda. Saya akan melakukan pemeriksaan pada kupingnya, telinga kanan dan kiri. Permisi. Permisi ya Bu. Kuping atau telinga kanan dan kiri ibu bersih, tidak ada pengeluaran, tidak ada bengkak. Ada rasa nyeri ibu? Tidak ada. Kemudian di hidung juga tidak ada pengeluaran, tidak ada pembengkakan. Coba dibuka kulitnya sebentar. Oke. Untuk lidah bersih, karies gigi tidak ada, lubang gigi juga tidak ada, mukosa mulutnya ibu lembab. Setelah ini kita akan melakukan pemeriksaan pada leher. Maaf ya. Sedikit. Pada pemeriksaan leher kita akan memeriksa kelenjar tiroid. Permisi ibu, saya tambah sedikit kelenjar tiroid. Coba menelannya bu. Ada terasa nyeri? Kelenjar tiroid tidak ada teraba masak, tidak ada pembengkakan pada kelenjar tiroid, tidak ada pembengkakan pada kelenjar limpa dan vena jugularis. Permisi bu, setelah saya melakukan pemeriksaan pada muka, bisa minta tolong untuk dilonggarkan pakaian dalamnya deh. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada payudara dan ketiak ibu. Tangannya diluruskan dulu. Pada payudara kita melihat adanya ukuran payudara kanan dan kiri apakah simetris atau tidak. Tangannya ke atas ibu, permisi nggih. Melihat adanya pembengkakan pada kelenjar limfe di ketiak, ada nyeri ibu? Tidak ada. Mohon maaf, saya sekarang akan meraba payudara kanan dan kiri ibu. Pada payudara kiri ibu tidak terdapat benjolan, puting susu sudah keluar nggih. Kemudian tidak ada retraksi. Maaf, saya pencet sedikit. Kolostrum sudah mulai keluar. Kemudian adanya hiperpigmentasi pada areola payudara ibu. Untuk situasi payudara yang kanan, benjolan tidak ada, massa tidak ada. Ada nyeri tekan ibu? Tidak ada nyeri tekan. Areolanya juga sudah hiperpigmentasi. Kemudian puting susu menonjol. Saya pencet sebentar ibu, sudah ada pengeluaran kolostrum. Oke, bisa diturunkan. Oke. Setelah pemeriksaan payudara, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada perut ibu. Mohon maaf ya, saya buka sebentar. Ibu permisi guys. Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada perut ibu ya. Ya, permisi ibu sedikit. Pemeriksaan pada Leopold 1. Pemeriksaan pada Leopold 1 untuk menentukan usia kehamilan dan bagian apa yang terdapat pada fundus. Ditemukanlah bagian yang bulat, besar, dan tidak melengkung. Pada pemeriksaan Leopold 2 untuk menentukan bagian janin yang berada pada kedua sisi uterus. Ditemukanlah pada bagian kiri ibu terdapat bagian yang keras dan memanjang yaitu punggung bayi. Dan pada kanan perut ibu terdapat bagian kecil janin. Pemeriksaan pada Leopold 3.
Pada pemeriksaan Leopold III, tentukan bagian janin yang terdapat di bagian bawah perut ibu serta tentukan apabila bagian terendah janin tersebut memasuki pintu atas panggul. Pada Leopold 4, minta tolong turunkan kakinya. Pemeriksaan pada Leopold IV, tentukan seberapa jauh bagian terendah janin masuk pintu atas panggul. Mengukur tinggi fundus uteri ibu dengan metode. Misi mengukur tinggi fundus uteri bertujuan untuk menghitung taksiran berat badan bayi atau PBBJ dan untuk melihat umur kehamilan ibu. Tinggi fundus uteri ibu 32 cm. Setelah mengukur fundus uteri, kita akan melakukan pemeriksaan denyut jantung bayi. Ditemukan tadi punggung ada di sebelah kiri ibu. Permisi ibu, saya akan melakukan pemeriksaan denyut jantung bayi. Kita mencari denyut jantung bayi pada puntung maksimum, daerah di mana denyut jantung berada terdekat pada bayi. Oke. Untuk denyut jantung bayi ibu normal 135 kali per menit. Ibu saya lihat dulu ya, apakah ada luka-luka operasi, tidak ada. Kemudian striagrafi darum juga tidak ada. Linea alba ada ya ibu ya. Linea alba itu garis yang membentang dari pusar ke sintesis ibu ada berwarna hitam. Untuk sekarang saya akan melakukan pemeriksaan punggung. Minta tolong miring ke kiri, saya bantu ibu. Miring ke kiri. Kita melihat apakah ada benjolan, apakah ada rasa nyeri yang dirasakan ibu. Ada nyeri ibu? Tidak, Bu. Tidak ada nyeri. Ya, saya tekan seperti ini, tidak ada nyeri? Tidak, Bu. Tidak ada nyeri. Masa juga tidak ada, benjolan tidak ada. Oke. Dia berbaring seperti semula. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada ekstremitas ibu, pada tangan kanan dan kiri. Kuku jarinya bersih. Nah, kemudian kukunya tidak sianosis, tidak pucat, tidak ada varises pada tangan, tidak ada pembengkakan, baik tangan kanan maupun tangan kiri. Kemudian dilakukan pemeriksaan pada kaki kanan dan kiri ibu. Kita lihat kuku jarinya bersih, tidak ada pembengkakan pada kaki kanan ataupun sebelah kiri ibu, tidak ada varises. Permisi ibu. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan ekstremitas atas dan bawah, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan genitalia. Ibu sudah membuka celana dalam tadi milik, minta tolong ditekuk kakinya sembari saya mempersiapkan alat dan mempersiapkan diri. Langkah selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan genitalia pada ibu. Kita akan memakai sarung tangan terlebih dahulu. Mendekatkan alat-alat ke pasien. Ibu minta tolong dibuka ya sarungnya. Kemudian kita memakai sarung tangan yang bagi satu. Permisi ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan genitalia pada ibu. Mengambil kapas cebok sebanyak 5 buah kapas cebok, kita genggam, kita pegang semua. Kemudian permisi ya ibu, memisahkan labia mayora dan minora. Kita bersihkan terlebih dahulu dari labia mayora kiri.
atas dibuang yang pertama. Yang kedua, labia mayora kanan. Pisahkan labia mayora dan minora. Bersihkan labia minora kiri. Atas dibuang. Kemudian labia minora kanan. Kemudian kita membersihkan bagian introitus vagina. Setelah kita melakukan pemeriksaan membersihkan vagina, labia mayora dan minora, kita melakukan pemeriksaan dari kelenjar skin, inspeksi adanya pengeluaran cairan atau nyeri tekan. Ada nyeri, Ibu? Tidak. Kemudian adakah benjolan pada labia mayora kiri, labia mayora minora kiri, labia mayora kanan, labia minora kiri. Kemudian adakah pembengkakan atau benjolan pada kelenjar Bartholin, dan adakah pengeluaran yang abnormal serta bau. Sudah Ibu, sudah selesai pemeriksaannya. Bisa ditutup, kakinya bisa diluruskan. Kembali saya membereskan alat-alat saya. Ditunggu Ibu. Kemudian sarung tangan kita celupkan ke larutan fluid, dikontaminasi sarung tangan, dibuka dengan keadaan terbalik. Setelah melakukan tindakan pemeriksaan genitalia, kita lakukan langkah cuci tangan, 6 langkah cuci tangan. Lakukan cuci tangan 6 langkah. Ya Ibu, baik, pemeriksaan sudah selesai dari ujung kepala sampai genitalia. Sekarang Ibu saya bantu untuk miring dulu baru waktu. Ya Ibu silakan. Ibu duduk sebentar karena akan ada pemeriksaan yang namanya refleks papil. Ibu rileks saja. Saya periksa tendonnya Ibu dulu ya. Ibu menghadap ke depan, ya, menghadap saja. Rileks saja, Gimana Ibu senang memiliki calon buah hati? Senang, ya. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan refleks papil. Nyaman ya, Ibu ya? Senang rasanya. Kaki kiri refleks papila positif. Kaki kanan juga baik. Sakit Ibu, nyeri tadi? Enggak. Kemudian setelah melakukan refleks papila, baik Bu, terima kasih atas kerjasama yang sudah Ibu luangkan waktu untuk pemeriksaan antenatal care atau pemeriksaan kehamilan ini. Saya sangat berterima kasih atas kerjasama yang Ibu lakukan. Setelah ini saya persilakan Ibu duduk di tempat duduk seperti semula. Saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil pemeriksaan yang setelah saya tadi lakukan. Ibu silakan. Saya balik ya, pelan-pelan ini turunnya. Terima kasih. Setelah melakukan seluruh langkah pemeriksaan dari awal sampai dengan akhir, kita akhiri dengan cuci tangan. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan hemoglobin, di mana pemeriksaan hemoglobin ini bisa dilakukan pada unit terkait atau rumah sakit atau puskesmas yang bisa melayani pemeriksaan HB pada ibu hamil. Ibu, gimana perasaannya tadi setelah diperiksa? Nyaman ya? Mudah-mudahan tidak ada nyeri, malu, rasa malu karena kita sesama wanita. Oh ya, untuk hasil pemeriksaan keseluruhan tadi mungkin saya dapat simpulkan di sini dari tanda-tanda vital ibu menunjukkan normal. Tanda-tanda vital itu meliputi tekanan darah, suhu, nadi, respirasi atau nafas ibu
semua dalam keadaan normal. Kemudian pemeriksaan yang tadi saya dapatkan dari kepala hingga genitalia ibu juga menunjukkan normalnya. Mudah-mudahan kedepannya persalinan ibu lancar, aman ya. Dari pemeriksaan denyut jantung bayi ibu, pemeriksaan yang saya dapatkan 135 kali per menit. Pemeriksaan denyut jantung normal juga. Kemudian dari perkiraan berat badan bayi. Jadi perkiraan berat badan bayi setelah saya menghitung dengan metelin atau meteran tadi, perkiraan ibu berat badan bayi ibu saya hitung kira-kira 3100 ya. Jadi untuk kehamilan, umur kehamilan 38 minggu, berat badan 3100 termasuk normal. Mungkin dari sana ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Yang lanjutkan lagi sedikit saja. Saya mengingatkan untuk tafsiran persalinannya ibu ini lagi 2 minggu ibu ya. Jadi tanggal 2 bulan 3 2023 sudah memasuki usia kehamilan yang ke-40 minggu. Jadi sudah ibu bisa melahirkan. Nah, jadi KIE atau kunjungan pulang ibu datang kembali ke klinik. Kalau misalnya tidak ada keluhan, 1 minggu lagi silahkan kontrol kembali. Atau sebelum 1 minggu ibu sudah merasakan ada tanda-tanda seperti mulas, menjala dari pinggang menuju ke sisian, dari sisian yang menuju ke pinggang, keluar air tiba-tiba, perdarahan tiba-tiba, ataupun gerakan bayi yang tidak ibu rasakan, artinya di luar dari kebiasaan gerakan bayi tersebut, silakan ibu kontrol. Tidak boleh ibu tinggal di rumah, silakan kontrol sebelum waktu kontrol yang sudah saya beritahu, yaitu 1 minggu lagi. Untuk vitamin bagaimana ibu? Masih ada vitamin? Masih lagi sedikit. Ya. Vitaminnya saya akan tambah. Jadi mohon rutin untuk meminum vitamin tersebut sebelum masa persalinannya ini. Untuk buku bisa dibaca-baca di rumah di waktu senggang. Kemudian di halaman 23 ada tanda-tanda awal persalinan seperti ini ya ibu. Tanda awal persalinan seperti perut mulas yang teratur, timbul semakin sering dan semakin lama. Kemudian keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir dan keluar air tertidur. Ada juga proses dari melahirkan. Jadi ibu agar proses melahirkannya nyaman, tenang, ibu bisa membaca di sini. Jadi kurang lebih ibu mengetahui bagaimana sih proses dari persalinan tersebut. Kemudian di sini di halaman 25 ada tanda-tanda bahaya persalinan. Jika ada yang kurang jelas dari nanti setelah ibu membaca buku PAIA ini bisa ditanyakan kepada saya lagi ya ibu ya. Cukup mungkin sekian dari Tiang untuk jadwal kontrol ibu hari ini. Mungkin lagi sekali ada yang ibu kurang jelas ya. Sudah Bu, terima kasih Bu. Mudah-mudahan dari hasil pemeriksaan dan dari hasil apa yang sampaikan tadi bermanfaat untuk ibu, persalinannya ibu juga lancar, aman dan nyaman. Jadi ibu bukunya. Terima kasih, sampai kontrol. Terima kasih, permisi Bu. Silakan ibu keluar di jalan.
saya bantu duduk dulu sebentar di tempat tidur. Duduk dulu. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan mengukur lingkar lengan ibu. Sebelumnya saya akan menutup sampiran ibu. Permisi ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pengukuran lila lingkar lengan untuk menentukan status gizi ibu. Mohon maaf sebelumnya, ibu memakai tangan kanan atau kiri untuk beraktivitas? Tangan kanan, Bu. Tangan kanan. Jadi saya akan mengukur di tangan ibu sebelah kiri ini, ibu. Permisi ya. Bisa saya bantu untuk melipat ya? Ya. Minta tolong dipegang. Tangannya ditekuk. Untuk mengukur lila, kita cari ujung atas, ujung bawah, kemudian kita mencari pertengah dari lengan. Panjangnya 30 cm, pertengahannya 15. Sini kira-kira. Karena tidak ada pengukur, kita mengukur lila, kita bisa pakai metelin sebagai alat bantu untuk mengukur lila. Permisi ibu. Lingkar lengan ibu 28 cm. Jadi normal ya Bu ya lingkar lengannya. Jadi di atas 23,5 itu lingkar lengan atau status gizi ibu hamil normal. Permisi ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pengukuran lila lingkar lengan untuk menentukan status gizi ibu. Mohon maaf sebelumnya, ibu memakai tangan kanan atau kiri untuk beraktivitas? Tangan kanan, Bu. Tangan kanan. Jadi saya akan mengukur di tangan ibu sebelah kiri ini ibu. Permisi ya. Bisa saya bantu untuk melipat ya? Ya. Minta tolong dipegang. Tangannya ditekuk. Untuk mengukur lila, kita cari ujung atas, ujung bawah, kemudian kita mencari pertengah dari lengan. Panjangnya 30 cm, pertengahannya 15. Sini kira-kira. Karena tidak ada pengukur, kita mengukur lila, kita bisa pakai metelin sebagai alat bantu untuk mengukur lila. Permisi ibu. Lingkar lengan ibu 28 cm. Jadi normal ya Bu ya lingkar lengannya. Jadi di atas 23,5 itu lingkar lengan atau status gizi ibu hamil normal.